apa alasannya kadang-kadang membuat rasa sayangnya itu nggak muncul dan kadang-kadang ada rasa yang lainnya? Kalau dia lupa sama tanggung jawabnya sebagai suami, ingin kayak istri yang lain, dapat uang belanja dari suami, dapat perhatian dari suami, tapi gak dimintain duit. Dari tadi pindah-pindahin kamera, bilang kalau cahayanya miring apa ini kayaknya modus nggak mau deh. Ayo dong, nggak bisa gitu, nggak adil. Neng udah nih sekarang. Ya udah ayo sekarang. Cus. Om, cepet dong Om. Sambil mau ada cahaya matahari. Ayo sini. Sini aja, sini. Sini. Alas nih, jadi jangan sering-sering deh. Ini kan saya datang menagih hutang kemarin, udah dijanjiin ya kan. Nggak, tapi sebenarnya tadi kan udah ya akhirnya denger walaupun tadi bagus ya Dewi. Oh bagus semuanya bagus, cocok kok sama yang pas tadi diomongin. Tadi aku mau lihat punya Mas Denny gitu. Oh iya. Boleh nggak sebelum tayang? Oh iya boleh nggak apa-apa. Boleh? Iya boleh nggak apa-apa. Jadi tadi kan udah denger seperti itu. Kalau menurutmu gimana sih? Maksudnya ya aku nggak minta menanggapi yang tadi diomongin karena nanti biar Dewi lihat langsung. Tapi kalau dirimu sendiri selama ini sama Dewi itu gimana? Maksudnya ini pernikahan pertama buatmu? Iya. Nah, maksudnya pas datang ke orang tua gitu nggak ditanya, nggak pilih yang gadis aja atau apa gitu? Nah itu kan pasti ada dong ya kan? Maksudnya kok akhirnya larinya ke sini gitu? Ya kalaupun sama artis kan yang gadis artis juga banyak gitu. Iya. Kenapa? Gadis tapi nggak perawan. Itu lebih ke perasaan kali ya. Kalau perasaan kan tidak bisa dipaksa. Terus aku juga pernah berpacaran sama yang gadis, tapi ada aja lah kurangnya. Nggak serak. Nah setelah itu kalau misalkan dirimu ini kan karena cowok ya pasti akan lebih santai ya. Tapi kalau cewek kan biasanya kalau ketemu sama pasangan yang lain pasti kan suka dibanding-bandingin. Ngerasa nggak sih suka dibanding-bandingin atau apa? Sama siapa? Ya sama mantannya atau siapa gitu. Ini sama nggak dirimu dibanding. Aku dibandingin sama mantannya dia. Pernah nggak? Pernah. Nah perasaanmu gimana? Aku nggak suka. Nah terus kalau ya itu terjadi biasanya apa yang kamu omongin ke dia? Biasanya aku cerna dulu. Dia membandingkan aku dari sisi mana. Kalau sekiranya aku merasa itu dibandingkan untuk aku menjadi lebih baik, aku akan terima. Gitu. Oh iya. Gitu. Kalau memang dibandingkannya yang sesuai aku tidak mampu, ya aku balik lagi ke dia, ya mohon maaf aku tidak bisa seperti dia. Karena soalnya naluri wanita kan kadang-kadang orang di depan lemari aja dia bingung mau pakai baju apa, banding-bandingin baju satu sama yang lain ya kan. Masa sih? Cuca deh Om Denny. Tapi so far hubungannya baik-baik aja, nggak ada. Aku berharapnya semua baik-baik saja. Kalau menurutmu Dewi ini orangnya bagaimana? Singkat aja. Neng ini orangnya tegas, kritis, baik, cengeng. Nah, kalau misalkan itu tadi dirimu tahu kan cengengnya kalau ngomongin apa dan bagaimana. Nah menurutmu apa yang kurang dari Neng? Kurang seksi apa kurang apa? Kalau untuk dari fisik udah oke. Aku sih tidak pernah komplain ya. Mungkin kalau untuk aku pribadi nggak tahu ya, kalau Neng mungkin rasanya sudah seperti itu. Tapi yang aku rasain, Neng kadang suka cuek sama aku. Terus selain itu apa dalam? Soalnya ini kan nanti mau pindah rumah nih di sini, otomatis kan kehidupannya pasti akan berbeda dengan rumah yang dulu dan sebagainya. Apalagi dengan kondisi new normal sekarang ini kan beda banget ya kita kehidupan. Apa yang diharapkan dari rumah tangga ini nanti? At least sebelum omongan ini hadir. Aku mungkin berharap harapan aku adalah kalau misalnya nanti kita menemukan masalah dalam rumah tangga, aku pengennya bahas berdua dengan kepala dingin. Kita cari solusinya seperti apa. Kamu sendiri yang kemana-mana cerita ini, bahas berdua sendiri. Ini harapan ke depan. Mulai sebentar ya. Kita kan mau pindah rumah, tadi Mas ini nanya seperti itu. Yang sudah nanti aku perbaiki. Nah, Iya. kedepannya aku pengen seperti itu. Gitu.
yang syukur-syukur nggak ada masalah, tapi Ya. kalau masalah ada dan menghampiri kita, Bisa, aku pengen bisa. seperti itu. Diselesaikan sendiri berdua, jangan Oh. orang lain ikut-ikut. Oke. Ya wes. Nah, Nanya Kak. Oke. Oke, sekarang biar sama-sama enak gitu kan posisi udah enak. Makasih Mas Denis. Sebenarnya ini kok apa namanya? Ya ini kan nggak live gitu loh, nanti bisa diedit. Iya, gitu. tenang aja, bisa ada edit-edit. Aduh, mangga mah tegang amat sih. Nanti Iya, aku udah ya udah nggak jadi curhat, jadi, nanti sudah aku nggak jadi nangis kan hipnotis. masa omnya nangis. Ya nggak apa-apa, lelaki juga Nggak manusia jadi. kali kok. Benar nggak jadi. Nggak jadi. Alhamdulillah ya. Enggak. Jadi ceritanya gini, tadi tangan bisa begitu kan. Nah, ini misalkan gini, kan ya seperti ini. Untuk katanya. Enggak apa-apa. Nggak jadi. Enggak apa-apa. Kalau nggak gini, coba tangannya di situ, coba dipegang. Gue pegangin aja Ya, deh. pegang. Ini. Ya ke situ, nanti akan Ya. diputar. Coba diputar dulu. Apanya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ntar. Muternya kayak layangan yang di sana tuh. Lihat, layangan kelihatan kan? Jamin matanya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Lebih rileks daripada sebelumnya. Saya akan sentuh seperti berhitung seperti metronom. Saya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi entah kenapa hitungannya tiba-tiba berbalik, dan ini dari 100, 99, 98, 97, 96, 95. Teruskan menghitung di dalam hati sambil terus lebih lelap lagi tidurnya, masuk ke alam bawah sadar lebih dalam daripada sebelumnya, dan dengarkan suara saya. Ini adalah suara satu-satunya yang akan didengarkan, dan lupakan suara yang lainnya. Sebentar lagi semakin dalam akan semakin rileks, semakin nyaman. Dan entah kenapa saat semakin rileks dan semakin nyaman, semua jawabannya akan menjadi lebih make sense, semuanya akan diungkapkan, semuanya akan diceritakan, dan lupakan semua keraguan, semua ketakutan, ungkapkan saja. Dan sekarang ini dirimu cuma sendiri, suara ini adalah suara dari dalam dirimu, suaramu sendiri yang bertanya kepada dirimu, yang kalau nanti dijawab akan membuat hidup akan lebih nyaman daripada sebelumnya. Nah, kalau kamu mengerti, coba anggukan kepalanya sekarang. Oke. Bisa disebutkan nama lengkapnya siapa? Angga Wijaya. Boleh disebutkan nama lengkap istrinya siapa? Dewi Mulia. Oke. Boleh disebutkan berapa lama sudah menikah? Hampir 4 tahun. Oke. Bisa lebih keras lagi suaranya, sebutkan selama pernikahan ini apakah rasanya bahagia atau seperti apa? Kadang bahagia, kadang saya sedih. Oke, ceritakan kebahagiaannya karena apa? Saya bahagia kalau sudah diperhatikan sama istri. Boleh lebih keras lagi, kalau apa bahagianya? Kalau diperhatikan, Boleh diceritakan diperhatikan itu seperti apa? kadang Neng suka ngingetin aku makan, kadang Neng suka tanya aku baik-baik aja, walaupun tidak sering, tapi aku senang. Apa yang membuat kamu sedih? Sedih kalau aku selalu disalah-salahkan. Segala sesuatu yang aku kerjakan tidak pernah bernilai sedikit pun sepertinya. Bernilai seperti apa? Boleh diceritakan lebih detail? Kalau aku mengerjakan kerjaan, mengerjakan job, mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan yang seharusnya aku kerjakan, kalau ada salah sedikit, semuanya disalahkan, seolah-olah aku tidak ada jasanya. Boleh diceritakan apa yang terjadi, atau marah atau seperti apa? Biasanya langsung marah, langsung meledak-ledak, seolah-olah aku tidak bisa apa-apa. Beda sama dia, beda sama ini. Walaupun yang dulu begini, tapi dia pinter, tapi dia rajin, gak kayak kamu. Aku sedih.
boleh ditirukan Dewi seperti apa kalau sedang marahin kamu? Kamu itu ya, dengerin, laki-laki itu nggak boleh begitu. Lihat yang dulu, walaupun dia begitu, walaupun dia tapi dia itu bersih, rapi. Kamu itu berantakan, kerjaan nggak pernah ada yang selesai, dipending-pending semua. Itu. Apa yang kamu rasakan saat dia ngomong seperti itu padamu? Kalau negatifnya aku terima, aku memang salah. Tapi aku nggak suka kenapa harus dibanding-bandingkan. Kan yang udah sudah. Aku juga tidak pernah membanding-bandingkan. Nah, berbicara tentang banding-banding, kalau menurutmu apakah kondisi sekarang sudah sempurna? Apakah Dewi ini sudah cukup sempurna? Untuk aku boleh disebutkan kira-kira kalau kita ngomong secara fisik, apakah Dewi ini termasuk cewek yang masih seksi menurut seorang pria sepertimu? kalau badannya Mas, aku tidak pernah mengeluh. Aku malah selalu nafsu kalau lihat dia. Aku kepengen terus tiap hari. Pengen terus apa ya? Cuman nggak pernah setiap hari. Oh, kenapa nggak pernah? Katanya capek. Biasanya apa yang menjadi tanda kalau Dewi capek atau tidak? Tandanya banyak. Kadang masuk angin, kadang pegel-pegel. Aku padahal udah pakai celana pendek. Aku udah cariin bajunya daster biar gampang. Dia pakai celana. Aku kan kesel. Terus biasanya dia ngomong gimana kalau kondisi seperti itu? Emang dia nggak nyadar? Nggak tahu, kayaknya pura-pura nggak tahu. Aku pegel punggungnya, urutin dong. Aku capek. Ini selimutan, kan aku nggak tega masa sakit-sakit, capek-capek. Aku kayak masih aja mau dihajar kan gitu. Terus kalau kondisi seperti itu biasanya apa yang kamu lakukan? Aku terludah aja Mas. Aku sabar. Kadang aku pancing, suka nonton film biar dia mau. Terus biasanya langsung mau atau tidak? Kadang mau, kadang enggak. Oke, apa yang biasanya membuat dia langsung mau? Apa yang biasanya trik yang paling mutakhir dan pasti mau? Aku lihat dulu dia hari ini habis ngapain. Kalau habis capek-capean, biasanya aku nggak ajakin. Tapi kalau misalnya tidak habis ngapa-ngapain, terus dianya happy, dianya manja sama aku, itu biasanya mau. Oh. Biasanya kalau Dewi suka minta atau enggak? Enggak, aku terus Mas yang Coba dengarkan, ada satu musik ini berputar dan ini musik yang paling kamu sukai. Dengarkan sampai saya bertanya nanti. Arta Konopo. Suka ngeliat perempuan-perempuan seksi nggak di Instagram? Oke, terus apa lagi selain itu? Masih banding-bandingin istri sayur asem sama sayur pingin Oke. cicipin kan tulisan. Oh iya, kenapa tadi nggak ngomong dari ini? Coba dengarkan suara lagi. Ini adalah suara saya dan akan bertanya lagi. Masih suka lihat cewek-cewek seksi di Instagram? kalau lihat pernah, tapi tidak pernah dilihatin terus. Sekilas aja, karena kelihatan dilewatin gitu. Biasanya kalau Dewi lihat seperti itu, langsung apa yang dilakukan? Aku tahu pasti Dewi marah, makanya aku tidak seperti itu. Apakah gambar itu terus disimpan di tempat lain atau tidak? Nggak pernah. Banyak yang WhatsApp, banyak yang telepon, ngajakin video call gitu, tapi aku nggak pernah ladenin, aku langsung blok. Oke.
pernah nggak sembunyi-sembunyi lihat tanpa sepengetahuan Dewi? Nggak pernah. Terus waktu itu pernah yang masalah kalau Dewi sayur lodeh pengen tumis kangkung, itu boleh diceritakan seperti apa? Aku dulu olahraga, aku sering nge-gym. Dewi dulu syuting di Antv, aku nge-gym. Teman-teman aku di sana, personal trainernya ngasih tahu, cerita. Dia sering cerita kalau dia pernah ketemu cewek di daerah. Dia juga sudah punya istri. Dia kasih tahu. Kenapa? Saya tanya kenapa masih begitu. Kan udah punya istri. Dia bilang, iyalah bosen sayur lodeh terus. Sekali-sekali cobain dong sayur asem. Dia bilang gitu. Berarti itu sebenarnya temanmu yang ngomong ya? Betul. Cuman dia WhatsApp saya pas saya di rumah. Dia ngasih lihat cewek yang pernah ditemuin sama dia. Bro, ini bro, cewek yang pernah gue temuin. Aku kaget kenapa dia kirimin foto, aku langsung hapus fotonya. Terus dia WhatsApp, dia baca, aku bilang gini, iya, oh ini si sayur asem itu. Kalau aku mah makannya sayur lodeh gitu. Aku udah bilangnya kayak gitu sama dia. Terus kenapa kok Dewi sampai tahu? Iya, ketika itu handphonenya langsung dipegang. Pas dipegang sama Dewi, dia WhatsApp lagi. Dia langsung marah besar sama aku, dikiranya aku prostitusi perempuan. Padahal aku enggak. Oke, sekarang kalau seandainya pengen ngomong sama Dewi, apa yang pengen diomongin? Aku mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Aku jahat, Mas. Jahatnya jahat kenapa? Aku pernah bohongin Dewi. Bohongin apa tuh kira-kira? Masalah keuangan. Kenapa? Aku dulu pernah pakai uangnya diam-diam. Berapa besar uangnya? Kurang lebih 6 juta. Untuk apa? Saya buat beli pulsa. Prostitusi. Selain itu apa yang mau dikatakan buat Dewi? Aku minta maaf. Kalau aku belum bisa jadi yang terbaik selama ini. Emang gimana rasanya kalau memikirkan seperti itu? Karena terlihat Dewi itu selalu sedih. Dia selalu bilang aku tidak pernah seperti papa. Dia merasa sendiri di Jakarta. Aku sebetulnya sedih kalau Dewi bilang begitu. Kenapa sedihnya? Selama ini aku tulus banget sayang sama dia. Aku tidak pengen hartanya. Kalau aku diperkenalkan dia sejak dulu sebelum dia jadi artis, aku pasti tetap terima. Walaupun dia belum punya apa-apa, aku terima. Aku sudah sakit hati kalau dia bilang dia pengen hartanya saja. Apa pernah ngasih uang sejumlah apa atau menafkahi Dewi kira-kira? Kalau dulu pernah, kalau sekarang nggak pernah. Dulu aku pernah dapat gaji, waktu aku sistemnya masih digaji sama Dewi, masih dapat dari TV-TV, masih dapat dari off-air. Tapi sekarang udah nggak pernah, aku nggak bisa kasih lagi. Berarti itu uang dari Dewi dikembalikan lagi ke Dewi atau gimana? Ya, itu biasanya karena aku kerja dari awal bilang nanti AA kerja dapat persenan. Itu nanti AA bisa penuhi kebutuhan rumah. Iya, aku bilang. Terus sekarang Neng nggak mau kayak gitu lagi, AA maunya kerja lain.
Aku sudah pernah coba semuanya. Tapi menurutmu Dewi orangnya pelit atau gimana? Atau royal atau seperti apa? Enggak pelit dia baik. Oh. Karena dia baik banget, suka ditipu orang. Terus kalau dia memang suka bantu orang lain, dirimu juga suka ngasih duit nggak ke orang tua atau ke siapa? Aku nggak pernah. Aku nggak pernah kasih uang. Kalaupun aku punya uang, aku pakai buat keperluan rumah. Cukupin dulu buat keperluan rumah. Ya terus biasanya yang ngasih duit ke mertua siapa? Jadi selama ini yang ngasih duit misalkan ke orang tua, kalau orang tua ada perlu, itu kira-kira siapa? Itu Dewi. Dewi sering kasih orang tuaku, adikku. Dewi baik. Aku kadang suka sedih kalau ingat aku salah sama Dewi. Dewi udah baik, tapi aku masih suka bohong. Kalau seandainya pengen ada yang diomongin dan nasihat untuk istrimu sekarang, apa yang pengen kamu ungkapkan, coba dibicarakan sekarang. Maafin Aa ya. Aa selalu berusaha jadi yang terbaik di antara yang baik. Aa mohon waktu untuk memperlihatkan semuanya sebagai bantu Aa ya, supaya Aa bisa jadi yang kamu mau. Aku tahu Neng tidak bisa menjadi orang yang selalu dibicarakan sama kamu. Kamu pengen Aa tanggung jawab, pengen Aa nafkahin, pengen punya perlindungan dari Aa. Semua Aa lakukan. Tapi mohon maaf kalau semuanya belum bisa seperti apa yang Neng mau. Kalau seandainya satu dan lain hal, ya kita tahu kan ini bukan pernikahan pertamanya Dewi. Terus Dewi minta berpisah sama Aa, apa perasaan Aa dan apa yang akan dikatakan? Yang pasti aku masih sedih sekali. Kalau itu terjadi, aku cuma bisa bilang ini baik-baiknya sama yang baru. Maafin Aa. Terima kasih sudah menjadikan Aa bagian hidup Neng. Aa senang kenal sama Neng. Aa selalu sayang sampai kapanpun. Aku sayang banget sama Dewi. Dewa sekarang coba untuk ditarik nafasnya pelan-pelan dari hidung, hembuskan lewat mulut, lebih rileks lagi tapi bersemangat, dan mulai muncul sebuah kekuatan yang akan ada sebentar lagi. Semua hal yang positif akan dikumpulkan dan semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kekecewaan dihilangkan saat ini. Fokus kepada suara saya dan semua kekuatan yang muncul dari dalam diri kamu. Nah sekarang perlahan-lahan saya akan hitung maju dari 1 sampai 5 yang akan membawa kembali ke sini. 1, 2, 3, ada sebuah lampu. 4, lampu itu akan menyala sebentar lagi, dan saat lampu itu menyala dirimu akan kembali lagi ke sini. Lupakan semua hal yang negatif, ingat semua hal yang positif, dan kembali pada hitungan ke 5. Buka matanya, buka matanya, buka matanya, tarik nafas. Agak terlalu berhasil tadi. Susah kalau di rumah, susah. Memang kalau cowok akan lebih susah, cuman itu tadi agak apa ya, karena mencoba terus jadi air matanya keluar gitu. Aduh, saya hidupin lampunya saya. Oh my god, ya Aa lucu. Itu air mata siapa ini?
Nggak, tapi gini, intinya itu adalah kadang-kadang kan ada sesuatu yang nggak tersampaikan, ada sesuatu yang disimpan. Padahal sebenarnya sesuatu itu akan lebih baik untuk Dikeluarkan. Iya, dikeluarkan. Baik dan buruk itu kan tergantung ya, tapi ya. Aku sudah tahu loh isi hatimu. Kalau yang aku janganlah. Enggak boleh. Enggak bisa. Pokoknya kita berdua nggak usah lihat, nggak usah ikut edit. Tiba-tiba kita kasih Oh, ke gitu tim. ya? Gitu ya? Kita kasih ke tim kita, tiba-tiba udah tayang aja. Nah, salaman dulu kalau Ya, gitu. salaman. Nanti kalau kita sama-sama lihat ini jangan itu jangan gitu. Jadi udah salaman Iya, ya. dan saksinya ada Lebi di Saksinya sini, semua nanti di sini persis ya. yang ada di sini naik semua atau enggak nanti Iya. tinggal nanya. Iya, "Oh, itu tergantung dekat yang timnya mana?" Mas Darko, timnya Mas Sugeng, Iya, pokoknya oke. berdua. Aku nggak ngerti. Ya, oke. Tas dulu. Baik-baik aja tapi nanti adik Mas yang jelek. Ya enggak kan kita sama-sama introspeksi diri. Neng introspeksi diri, introspeksi diri melihat tayangan kita masing-masing, oke? Komit ya. Ya. Dan tapi ini luar biasanya adalah kadang-kadang kalau memang artis atau public figure itu maunya ya yang kayak ada PR-nya, ada itunya. Cuman yang di depan kamera aja. Ini tadi tuh bener-bener di depan kamera, di balik kamera itu terbongkar semuanya. Pokoknya intinya makanya aku serahin aja ke tim Mas Darko Iya. dan timnya Sugeng untuk nggak ngerti deh. Saya mau nonton aja. Oke. Everyday Prayers kayaknya ini kunjungan. Nanti kalau misalkan kita kunjungan ngedit, Mas Denny yang terakhir. Nggak, soalnya gini, kalau kita ngedit sendiri, nanti yang ada malah kita kan, wah di setting pasti yang bagus-bagus. Oh iya. Jadi biarin aja apa adanya. Barusan jelek ya. Aduh, nih jangan dong, agak enak dong men. Bagus tapi Enggak. kamu nangis mulu. Nangis banget sih. Nangisnya kayak kecil. gitu. Ya bangun-bangun gimana berasanya? Bangun-bangun gimana berasanya? Sebenarnya rasanya pasti plong, cuman nggak tahu plongnya kenapa. Kayak mampet hidung aku gitu. Awal bangun terus mataku perih, panas gitu. Aku pasti Iya. nangis ini. Iya, ya kalau aku nggak, aku tadi kalau aku bangun tadi tiba-tiba kok kayak ada yang melek gitu. Ada yang melek tuh. Bukan kan apa sih kayak ketawa. Ya wes gini, intinya ini semua, kalaupun ternyata ini jadi tayang ya, oke, dan aku nggak tahu apakah mereka berantem lagi atau enggak, tapi basically sebenarnya adalah apapun itu pasti ada masalah, dan Iya. semua keluarga, semua manusia itu pasti ada masalah. Tinggal bagaimana kita mau mengakui bahwa itu masalah ada dan berusaha untuk menyelesaikannya atau tidak. Dan dengan seperti ini juga teman-teman, Deprens juga semua yang ada di sini akan tahu bahwa keren-keren dan segimanapun mereka, ternyata kalian dan mereka sama, karena kita semua manusia pasti punya permasalahan yang cinta, kasih sayang, dan itu sama. Dan kalau ternyata punya hal yang sama seperti ini, komen di bawah ini karena pasti pengen tahu juga, dan juga kasih dukungan ke mereka berdua harus seperti Terus apa. Mas Denny ikut dong di itu apa di hipnotis Mbak asisten kita. Nanti kapan-kapan ya. Oh iya boleh. Pengen tahu. Iya. Nah, Tergantung. sometimes bisa aja. Ya wis, tapi ini bukan satu-satunya konten, masih banyak yang lebih luar biasa lagi, dan tetap harus subscribe juga di Dewi Persik. Dan Mas Denny Darko. Namanya Dewi Persik. Dewi Channel. Persik Ya, Channel. Deprens ya. Ya Ya, Depress, jangan Depress. lupa ya. Aduh. Jangan lupa subscribe dan like dan komen apa yang harus aku perbaiki dan apa yang harus AA perbaiki. Iya. Terus kemudian Jangan juga follow Instagram, jangan lupa. Follow Instagram. Dewi Persik Real. dan Lebi Wilayati Ya, Gak Wijaya 88. dan Mas Denny Darko. Iya, Denny Darko. Ada Frishi juga. Ya. Ada Lebi Comel. Lebih comel, subscribe lebih comel. aku kecepatan Mas Denny kapan ditayangin, aku penasaran. Kapan Mas Sugeng ditayangin? Ini kayaknya ngeditnya ada banyak yang harus Ya, diedit. ya, bentar ya. Nggak boleh, udah perjanjian nggak usah sama, nggak boleh komit. Udah, oke, kita Ya selesai wis. sampai di sini, oke. Ya, sampai nanti berjumpa. Kalau ternyata ini tayang, berarti kalian wajib komen di bawah ini, dan kalian juga pengen mereka ngapain, kalian harus cerita. Oke? Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.